Lu kan juga ngomong 2026 nggak ada bear market kan? Emang ya, nggak ada bear market? Nggak ada bear market. Nggak ada. Selain meme coin yang lu pegang bro, yang untuk lu invest dalam jangka panjang selain Bitcoin, yang di kripto ya bro, yang di kripto selain Bitcoin apa? Apa lu megang Ethereum atau lainnya? Nah sekarang saham yang lu pegang sekarang tikernya apa bro? Jika lu mencapai 8 juta dolar ini modalnya dipinjemin bapak apa enggak bro? Untuk awal-awal Multi-bagger 2026 sektor apa dan punya siapa bro barangnya kira-kira bro? multi-bagger 2026. Lu perintis apa pewaris? Gua meme coin yang udah 100% pasti rug pull atau pasti scam. Itu kalian hindarin aja. Biasanya gimana kalau rug pull tuh ciri-cirinya? Yang pertama, jadi ini guys, bandar saham atau bandar meme coin, biasanya dia... Lu masuk ke kripto tahun berapa? Dulu waktu SMP. Masuk kripto modal 500.000 Rupiah ya? Rupiah guys, bukan US dollar ya? Bukan dolar. 500.000 rupiah. Itu gara-gara... Yo guys, balik lagi hari ini kita di Top Golf Chairman Suite bareng tamu VVIP kita. Bro Yudo Sadewo, putra dari Kemenke Bapak Purbaya. Terima kasih banyak bro udah ada di sini. Jujur ini tim dari Thrift dan Crypto Wave semuanya join di channel Telegram lu bro. Termasuk gua, follow lu juga. Gua sering baca outlook lu, insight lu, share-share yang lu bagikan. Semuanya bener-bener amazing bro, amazing. Dan gue yang penasaran bro, apa yang membuat lu akhirnya kok muncul ke publik bro? Apakah ini keinginan pribadi atau keresahan atau gimana? Jadi, kan enak anonimus sebenarnya ya. Jadi gini, keinginan gue muncul ke publik itu karena gue ngelihat suatu resiko ekonomi di fiat, di mana fiat itu terus dicetak dan ya jumlahnya tak terbatas, dan fiat itu di backing oleh utang, bukan di print lewat angin, lewat utang. Betul. Jadi selama utang itu masih aman, itu nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau misalnya amit-amit nih gagal bayar utang, maka mata uangnya hancur, hancur lebur. Dan ini gue sadar dari waktu SMP. Soalnya kenapa nyadar? Dulu waktu SD kayaknya beli mie ayam tuh cuman 7.000 deh. Kenapa waktu SMP jadi 10.000? Nah itu dia, itu awal-awal gue mikir, ini kenapa harga naik ya dari awal-awal nih. Ternyata emang ya gitu, fiat dicetak. Dan cetak uang ini menyebabkan inflasi. Kalau misalnya pertumbuhan tidak dibarengi pertumbuhan ekonomi dengan baik, maka akan hancur dengan sendirinya fiat itu. Untuk sekarang rupiah itu sekarang bagus. Tapi kita nggak tahu 5, 10, sampai 20 tahun ke depan tuh kayak gimana. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa ngeramal juga karena kita bukan dukun, karena kita bukan Tuhan. Betul. Jadi aku cari satu aset yang sekiranya itu langka, dalam tanda kutip langka, bukan dilangka-langkain ya. Iya, betul. Langka. Contohnya kayak emas dan Bitcoin. Bitcoin itu dulu diciptakan oleh orang namanya Satoshi Nakamoto. Dia atau mereka menciptakan Bitcoin untuk menghindari terjadinya krisis yang disebabkan oleh utang. Kita tahu sendiri tahun 2008 itu banyak bank yang bangkrut gara-gara utang untuk beli mortgage, untuk beli KPR. Jadi gini, ibaratnya gini deh, lo beli rumah nih ceritanya, mau beli rumah, tapi modal lo cuman 1 miliar, padahal rumah itu harganya 10 miliar, misal. Nah, lo bisa ambil KPR dengan tempo sesingkat-singkatnya dan jaminan yang tidak pasti gitu, jaminannya rumah, which is gak liquid itu. Ketika makin banyak orang yang ngutang, makin naik kan? Yes. Itunya, resikonya. Nah, ketika suatu saat misalnya gagal, ada banyak yang gagal bayar, dan orang-orang ini kan
dia nggak punya literasi keuangan yang jelas ya masyarakat ini. Dia gagal bayar, akhirnya apa beruntun dia gagal bayar, jatuh, terjadilah tahun 2008 krisis. Dan salah satu bank namanya apa ya, Lehman Brothers atau apa, pokoknya itulah. Lehman Brothers. Pokoknya itulah bangkrut gara-gara itu. Sampai harus ditolongin FDIC. Nah, Satoshi Nakamoto lihat peluang itu. Bank bisa bangkrut. Kenapa? Yang pertama bank itu kan, lo kalau mau lo tahu ya, semua guys, kalau kalian misalnya naruh uang 100 juta di bank, uang kalian sebenarnya cuma 10 juta. Sisanya diputerin, diinvestasiin, dipinjemin ke orang. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya bank itu bangkrut dan kalian mau narik uang ya, kalian tidak bisa. Tapi sekarang aman ya, ada LPS, kecuali kalian punya simpanan di atas 2 miliar. Itu juga bahaya itu. Satoshi Nakamoto melihat itu sebagai kelemahan sistem finansial sekarang. Kemudian dia menciptakan yang namanya Bitcoin. Sebelumnya sih sebenarnya banyak kayak cryptocurrency sebelum Bitcoin, kayak misalnya apa ya, e-cash atau apa, itu banyak proposalnya, tapi dia nggak bisa nyelesain satu kelangkaan. Betul. Gimana cara supaya nggak hyperinflasi gitu. Jadi, Nah, kalau udah dia menciptakan, akhirnya dia menemukan solusi. Gimana kalau kita batasin aja jumlahnya. Dan ini kode udah pakem, nggak bisa diubah kecuali ada salah satu otoritas yang menguasai 50% tambang Bitcoin, which is itu nggak mungkin. Impossible for now. Which is nggak mungkin Yeah, itu. very impossible. Iya. Nah, berarti alasan lu untuk muncul ke publik ini sebenarnya untuk menyadarkan masyarakat bahwa fiat ini bukan sesuatu yang layak untuk di-hold ya. Fiat ini hanyalah uang, bukan Yes. hanyalah mata uang, bukan Betul. uang. Uang itu kita pernah belajar ada fungsi yang namanya store of value. Sementara fiat itu tidak bisa dijadikan store of value. Kenapa? Nilainya turun terus. Oke. Nah, itu dia. Itu dia kenapa sekarang Bro Yudo muncul ke publik. Ya. Dan sebelum kita lanjut, nggak buka kelas ya guys, sekali Iya, lagi. gua nggak buka kelas. Telegramnya gratis, sama seperti CryptoWave full gratis. Jadi tidak ada yang buka kelas di sini. Ya, nggak ada yang buka Ya, kelas. karena gua waktu podcast juga gitu bro, dibilang di bawah, ini pasti jualan kelas. Nah, sabar aja bro, itu buzzer mungkin saingan lu atau apa lu gitu. Terus sekali lagi, Nggak Bro akan Yudo buka kelas. tidak jual kelas. Semua yang dibagikan ilmunya di Telegram full Free. gratis. Free. Bahkan anak-anak Thrift CryptoWave di belakang banyak yang udah cuan dari call-nya dia. Iya. Kemarin juga call berapa altcoin juga cuan juga. Iya, betul. Dan yang gua salut bro, gua pertama kali ini bro, Kenapa? jujur seumur hidup, ketemu anak menteri datang ke sini tanpa protokoler, tanpa bodyguard bro. Apa? Lah, emang salah. lah kan Hah? Aneh bro. kita kan mau dengerin aspirasi masyarakat. Oh, oke. Iya. Kalau pakai bodyguard itu terus apa nggak bisa masyarakat mau ngomong gimana, ketutupan badan gitu. Nice, bro. Karena gue tadi kaget waktu dia datang ke sini, loh kok sendirian? Gue sampai toleh kiri kanan ya guys, cari protokolernya di mana? Biasa kan ada ajudannya, ada bodyguardnya. Gitu. Nggak pakai protokol. Terbaik bro. Iya. Nah sekarang kita masuk ke kripto bro, karena Oke. ini yang paling dinanti semua follower kita. Oke. Sedikit background dulu bro, lu masuk ke kripto tahun berapa? Dulu waktu SMP masuk kripto modal 500.000 Rupiah ya? Rupiah guys, bukan US dollar ya. Bukan dolar. 500.000 rupiah itu gara-gara uang jajan dulu tetap sama mama sama bapak cuman dikasih sekitar kalau nggak salah 20.000 deh. 20.000 sementara harga-harga kenapa naik? Nah gue mikir, gue cari nih satu aset, ini kok tertarik banget nih sama yang namanya Bitcoin. Soalnya kenapa? Bitcoin langka kan, terus harganya naik terus. Meskipun gue sempat ragu waktu itu, tapi gue cobain aja 500.000 masuk. Awal-awalnya emang nggak untung. Awal-awal rugi besar, 500.000. Tapi setelah mengalami beberapa percobaan rugi terus, nih, awalnya hampir nyerah nih, uangnya cuma tinggal berapa tuh? 500.000.
terus rugi terus sampai habis. Akibatnya apa? Akibatnya aku tanya ke bapak, ini trading ini gimana ini? Ternyata trading tuh bukan cuma jual beli, tapi kita harus ngatur emosi. Kripto, awal-awal masuk kripto rugi, emang bener banyak ruginya. Tapi awal-awal cuan itu dulu pernah beli namanya meme coin Shiba Inu. Oh, Shiba, oke. Lu ada dari zamannya Shiba berarti ya? Oke. Tahun 2020 masuk. Oke, nice. 2020 harga Shiba tuh murah. Iya. Kalau gitu, kalau cuman masuk 500.000 kan kecil banget ya. Kalau misalnya gue punya mesin waktu, gue bisa masukin 5 juta jadi 28 triliun. Kalau misalnya gue jual di 2021. Ya, itu jadi, return yang gede banget. Tapi itu semua seperti menangkan lotre. Kebanyakan orang yang memenangkan lotre itu mereka pakai buat judi lagi. Akhirnya apa? Mereka nggak sustainable, nggak reliable kekayaan dia. Akibatnya apa? Dia bangkrut lagi. Nah guys, hati-hati untuk kripto yang kalian yang suka main leverage itu jangan full margin atau apapun itu atau all in apapun, jangan pernah. Karena itu sama aja sama judi. Sama dengan judi, betul. Iya. Kalau all in ya. All in dan full leverage itu judi itu. Kita harus ada risk managementnya. Risk management. Untuk future sendiri, gua biasanya ngasih batasan risiko 1-5% dari portofolio. Oke. Untuk future. Dan itu juga dibagi lagi nih. 1-5% nih dibagi lagi. Tiap dari 5% ini, 1% hanya boleh 1% per posisi. Oke. Per posisi. Per posisi ya. Per posisi. Jadi misalnya lu long apa tuh? Bitcoin aja lah, long Bitcoin. Iya. Ya, long Bitcoin. Soalnya takut naik nih, gue bilang sebut koinnya sekarang. Long Bitcoin, misalnya lu punya posisi sekitar 100 juta lah misalnya. Ambil 100 juta. Lu per posisi itu hanya boleh 1 juta. 1%. Dan leverage itu, gue saranin ke kalian, 100 kali juga boleh, tapi marginnya dikurangin. Jadi kan leverage sama margin itu sama. Berbanding lurus. Jadi kalau misalnya leverage tinggi, marginnya dikurangin, itu boleh. Itu resikonya sama aja sebenarnya. Tapi yang gue highlight adalah kalian, ini gue langsung bahas altcoin, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa bro. Kita langsung bahas altcoin aja. Untuk altcoin, kalian wajib yang namanya baca tokenomics dari awal sampai habis. Setuju. Lu jangan nyangkut-nyangkut lagi ya. XPL, Manta, Starknet, apalagi tuh. Kemarin Monat, kan XPL bahkan naiknya cepat banget, naik cuma 4 hari, habis gitu turunnya 90% bro. Itu menurut gue sih short squeeze. Short squeeze ya. Buat teman-teman yang nggak tahu short squeeze apa, kalau misalnya ada banyak posisi short di atas nih, otomatis kan ini ya. Bandar cari ke atas. Harga kan stuck di bawah kan. Nah si bandar nih, bandar atau institusi atau apapun market making lah, market maker lah. Dia beli dalam jumlah besar sampai harganya naik tembus ke atas. Nah ini yang short ini dipaksa keluar, entah kena margin call, kena likuidasi atau apapun itu, kena stop loss. Dia dipaksa keluar sehingga kalau dia nge-short itu jual ya. Kalau keluar kan artinya dia nggak beli dong, nggak beli di harga mahal. Artinya semakin banyak orang yang beli, dia semakin naik. Naiknya kencang banget. Jadi XPL itu sebenarnya short squeeze. Gue curiga itu. Tapi gue nggak punya datanya sih. Gue curiga short squeeze. Dia udah naik tinggi banget ya. Jadi semua short habis semua. Banting udah. Oke. Hajar sebaliknya yang ngelong. Nah lu kalau trading sekarang bro, mayoritas didominasi oleh futures atau spot?
Untuk Saat ini ya, sekarang. untuk volume Untuk volume, misal overall volume, lu lebih dominan di spot atau future sekarang? kalau untuk intensitas future, tapi kalau untuk oke. volume spot. Oh, tetap spot ya? Ya, soalnya kenapa gua lebih pilih trading spot? Soalnya kalau future itu kalian bisa ada resiko yang namanya margin call atau Ya. likuidasi lah. Kalau margin call artinya uang kalian hilang semua. Tapi kalau spot ya, kalian kalau rugi misalnya beli koin A terus turun 5% ya udah rugi 5% gitu. Nggak ada apa penurunan kelanjutan. Kalau future kan biasanya pakai leverage ya. Ada juga sih yang nggak pakai leverage buat hedging biasanya. Betul. Oh, jadi lu mostly masih spot ya? Iya, Nah. masih spot. Sekarang bro, yang ditunggu oleh para follower kita dari kemarin nanya di Iya. question box, lu megang koin apa aja bro? Tickernya bro. But disclaimer on, not financial advice. Gue main Piggy, terus Piggy, terus? itu meme coin Iya, ya. meme Lu coin, ya. lu nggak tahu semua. Nggak tahu semua, iya. Gue baru denger nih. Terus apalagi ya? Kemarin gue main Soyjak, Oh, oke. terus main apa lagi tuh? Main 67. Wah, lu legend juga ya bro? Main 67 dan itu gue call di Telegram naik 7 kali lipat. Dari call dari $2 juta jadi $30 juta market cap. Nice. Market cap-nya, iya. Berapa kali lipat tuh? Berapa ya? 15 kali lipat. Segitulah. Dan itu kalau meme coin ya, itu resiko gede banget. Betul. Kalau kalian main meme coin di misalnya di mana ya? Di Solana kita ada namanya Pump Fund. Nah, itu kalian boleh tuh coba. Tapi jangan full margin ya. Jangan all in. Kalian coba $1, $1. Itu berarti seperti Russian roulette ya bro ya? Kita sebar jala mana yang menang, atau lu punya cara tersendiri untuk filter yang kira-kira potensinya naik bro? Dua-duanya. Oke. Jadi gini, kita tebar jala nih semua, tapi kita screening juga meme coin yang udah 100% pasti rug pull atau pasti scam. Itu kalian hindarin aja. Biasanya gimana kalau rug pull tuh ciri-cirinya? Yang pertama liquidity-nya nggak dikunci. Jadi si developer bisa aja ngejual seenak jidatnya. Gitu jadi. Nah itu paling bahaya. Kenapa? Karena banyakan yang digen meme coin, yang judi di meme coin, itu mereka nggak mempertimbangkan hal ini. Makanya mereka rungkat, akhirnya nol. Dan gue punya strategi khusus, di mana kalian siapin $1.000, kalian masukin $10. Jadi gambar grafik bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa di sini. Jadi gini. Jadi kalian boleh percobaan sama ini ya return-nya. Kalian misalnya $1.000 nih. Ya. Kita taruhan misalnya $10 di meme coin. Itu sekitar dapat 100 meme coin ya. Betul. Kita screening mana meme coin yang sekiranya bakal hype. Kita lihat komunitasnya rame atau rame beneran atau rame bohongan. Iya. Rame bohongan. Rame yang dirame-ramein doang. Iya, tahu. Kita lihat komunitasnya, terus kita lihat meme-nya di TikTok atau di X atau di IG banyak atau enggak. Kita lihat juga market cap-nya berapa. Kalau market cap-nya di bawah $10.000 atau di bawah $20.000, meskipun berapapun market cap-nya bisa rakus sih, namanya meme coin. Itu lebih baik dihindarin. Itu soalnya gampang banget digerakin. Lu masuk $5 aja udah naik. Iya. Jadi itu caranya ya. Iya. Nah, Jadi kalian coba, itu kan kalian dapat 100 kali ya. Ya, betul. 100 kali percobaan. Kalian coba aja satu. Jadi kalau misalnya percobaan kalian nggak mungkin dong 100 rungkat, pasti ada satu yang jackpot. Nah, Iya. itu dia. Itu dia. Oke. Satu yang jackpot itu dia bakal mengkompensasi semuanya. Tapi untuk melakukan ini kan makan waktu yang luar biasa banyak ya bro ya. Berarti Betul. harus full time trader, nggak bisa setengah-setengah ya. Nggak bisa. Iya. Harus riset. Tapi kalian bisa bantu lewat AI sih. Kalau misalnya kalian males riset ya, Iya. bisa lewat AI. Lu pakai AI apa bro, rekomennya kalau untuk ini?
AI jangan deh. Jangan. Nanti gue bilang semuanya pakai, gue disalahin lagi. Dikasih disclaimer aja, disclaimer on. Nggak bisa. Namanya Nggak bisa juga ya, orang betul. Indonesia. Lu udah merasakan ya. Orang Indonesia tuh mental judi. jadi orang Indonesia tuh mental judi. Jadi gimana ya? Terus kalau rugi nyalain orang ya bro? Ya, itu dia. Tos bro, gua Misalnya lu udah merasakan kita berdua. Altcoin nih. Waktu itu kalau nggak salah siapa ya? Kalimas Alda, Pak Timothy suruh beli Manta kan? Iya, mantap. Sebenarnya Manta udah naik dari dia call udah naik dari 2 ke $4. Ya, dia naik udah 100%-an. Tapi gara-gara banyak orang-orang yang FOMO nih, mereka beli di pucuk semua, beli pucuk, hajar pucuk. Akhirnya apa? Mereka bangkrut, Ya. nggak punya money management yang Betul. bagus gitu. Dan nyalain orang. Dan udah nyalain orang, nggak punya money management yang bagus, dan juga satu lagi bro, dia nggak bisa memperhitungkan risk to reward. Risk reward-nya ya betul. Iya. Ini yang orang kalau invest kadang nggak mau hitung bro. Kita harus Dia hitung cuma risk dream reward-nya. untungnya doang. Semakin gede itunya kenaikannya, maka risknya semakin besar. Nah orang justru kebalik bro, orang harganya udah tinggi, dia hajar lagi. Dia hajar lagi. Iya. Ngejar mimpi bro soalnya bro. Enggak, itu risk to reward-nya udah terlalu besar sebenarnya. Risk reward ratio yang bagus menurut lu berapa bro? Risk to reward yang bagus itu satu untuk risknya dan 2 untuk rewardnya. Oh konservatif berarti. 1:2. Masih konservatif berarti bro. Iya. Ini, bro. Sangat konservatif soalnya. Sangat konservatif bro. Iya, soalnya itu cukup krusial. Jadi gini deh, nggak bisa gambar lagi. Gak bisa gambar. Jadi kalian kalau misalnya kalian nggak tahu ya untuk memulihkan loss berapa, kalian butuh berapa persen? Betul. Nih gua kasih tahu ya. Kalian kalau loss 25% aja, itu butuh 50% return. Which is itu hampir susah banget. Itu dia pelajaran yang dapat, soalnya ya gitu. Nah, selain meme coin yang lu pegang bro, yang untuk lu invest dalam jangka panjang selain Bitcoin, yang di kripto ya bro, yang di kripto selain Bitcoin apa? Apa lu megang Ethereum atau lainnya? Bitcoin, Ethereum itu 2 koin yang wajib sih. Iya wajib. Terus apa lagi? Gini, 50% di Bitcoin, Oke, 50% 20% Ethereum, 20% Ethereum, sisanya 25% altcoin. 25% altcoin, ini termasuk meme coin tadi? 25% altcoin Apa aja? itu nggak termasuk meme coin ya. Iya, apa aja nih yang lu pegang? Yang gue pegang. Aduh, gue bilang naik kan nih harga. Enggak, disclaimer dulu, not Oke, financial Oke, advice. jangan ya. Apa lagi? Yang Solana gue pegang. Solana pegang, oke terus? Ada sekitar 300 Solana, terus BNB pegang. Oh, BNB juga BNB pegang. pegang. Terus gue hold itu juga. Shiba masih hold nggak bro? Enggak, Udah udah lepas ya? jual. Oh, iya. Soalnya meme coin namanya meme Iya, coin iya, ya. iya. Kalau udah tuan gitu gilanya, ya udah jual Iya. aja. Terus apa lagi selain itu? Terus gue nggak pegang yang namanya XRP ya. Kan banyak yang Jadi percaya kalian- XRP $100 bro, masa lu nggak percaya? XRP $100, Bitcoin hancur udah. Kecuali Bitcoin telur bebek. Gua bilang gitu di acaranya Bro Kalimas ada kemana sama Timothy, dihujat bro gua di TikTok bro. Lu nggak percaya XRP akan menggantikan banyak. Tapi untuk XRP ke $100 itu duit berapa bro yang butuh diinjak ke gini, sana? jadi market cap tuh kalian Iya, harus tahu yang namanya market cap. Mereka tuh pada nggak ngerti yang namanya market cap. Yes. Kalau market cap-nya udah ketinggian, artinya untuk naik 2 kali lipat aja. Misalnya XRP berapa ratus juta dolar tuh. Iya. Itu butuh uang banyak banget buat Betul. naik 2 kali lipat aja. Betul, Hanya baru 2 dua kali lipat tuh. Iya, butuh uang banyak banget, which is gak mungkin. Nah itulah yang kadang Mereka- orang yang terlalu
bukan menjelekan ya, tapi orang yang terlalu percaya dengan koin itu akhirnya mengkultuskan bro. Jadi Iya. kalau orang kasih opini, diserang bro. Iya betul. Orang kasih opini pasti diserang. Pasti ada nggak Gua dia? bilang nggak mungkin XRP $100, nggak percaya bro. Emang nggak bisa. Kecuali tahun 2000 berapa, 2100 Ya mungkin berapa. 2100 masih. Berarti lu selain tadi apa Solana, BNB, apa lagi? Ethereum, BTC, BTC gue pegang ini juga. Apa lagi? Pegang apa? Trading, untuk trading gue udah jual ya. Monad udah jual. Oh, Monad lu sempet pegang juga ya. Terus Sempet pegang terus jual. Soalnya sekarang downtrend parah. Oke. Terus apalagi ya, banyak pokoknya lah. Betul. Solana, BNB, Cardano sempat Itu kan koin dinosaurus Cardano ya. koin Nggak, kira. cicak. Lu masih pegang tuh sampai sekarang? Enggak. Udah cut loss. Gua jual di $1. Kemarin sempat $1 waktu ETF itu. Oke, nice. Gue udah jual. Jadi altcoin itu Tidak untuk di hold guys. bukan untuk investasi, Yes. tapi untuk trading, Betul. untuk spekulasi atau judi Betul. boleh. Istilahnya altcoin ini untuk akselerasi lu supaya lebih cepat mengakumulasi Bitcoin. Ini Ya, yang udah gua ajarin bolak-balik bro. Betul. Tapi orang keliru bro, mereka terlalu kultus dengan altcoin. Jadi altcoinnya nggak di take profit bro. Oh. Jadi mereka expect, ya kayak tadi XRP mereka expect ke $100, padahal market cap berapa kan ke $100. Tapi gini guys, lu boleh beli altcoin naik 100% itu jual aja guys. Udah nggak apa-apa. Jual sebagian ya, jangan semua ya. Kalau dia turun misalnya 10% dari rally panjang misalnya turun 20-30%, lu nggak rugi-rugi amat, lu bisa cut loss gitu. Oh. Jadi kalian udah naik 100 sampai 200% nih. Nah. Udah jual aja. Jual Yes. sebagian. Betul. Dan zaman now guys, perputaran altcoin itu narasinya begitu cepat. Bahkan yang dulu mungkin bulanan, sekarang cuma hitungan harian bro. Enggak, mingguan. Mingguan ya? Iya. Ya, bisa, jadi jangan sampai di hold terlalu lama. Iya, kalau tergantung untuk altcoin apa dulu ya. Kalau misalnya altcoin layer 1 nih, Oh iya, layer 1. kayak Solana atau Ethereum, itu apapun narasinya, blockchain-nya akan tetap Tetap dipakai. betul, yes. Kalau misalnya blockchain-nya tetap dipakai, apapun narasinya, altcoin ini pasti naik. Betul, setuju. Gitu. Jadi yang cocok untuk di hold altcoin tuh Solana, BNB, Ethereum, itu aja. Karena kalau BNB itu exchange-nya terbesar bro, ya kan? Jadi Betul. selama crypto thriving pasti butuh exchange bro. Karena Betul. gua kan owner exchange-nya, jadi tahu selama crypto ini jalan pasti butuh exchange. Nggak mungkin nggak Betul. butuh exchange. Betul, itu dia. Itu juga kenapa kita juga melihat BNB itu kalau di Outlook Crypto Wave salah satu koin yang kita rekomend untuk di hold bro. Iya, betul. Apalagi dia number one ya. Cuman sedikit altcoin yang bisa di hold. Betul. Kalian boleh tahu semuanya. Kalau altcoin tuh 80%-nya mati. Yes, correct. 80%-nya mati dan 99% nggak akan pernah balik ke all time high. Betul bro. Ini yang gua bilang juga. 80% mati. Blockchain-nya mati. Literally bener-bener mati. Jadi altcoin-nya udah nggak ada. Bahkan yang kalau lihat cycle sebelumnya top 10-nya kan udah ganti semua bro. Iya, betul. Cycle Top 10-nya sekarang udah top ganti 10 udah semua. mayoritas ganti semua. Maksudnya top 10 coin ya guys. Tapi masih ada yang nongkrong. Ya masih ada yang nongol. Tapi kan Gitu. mostly udah ganti semua. Top Bitcoin, 20 lah. Ethereum, Iya, iya. BNB, Solana. Iya, iya. Itu doang yang nongkrong. Jadi dari cycle ke cycle tuh kita lihat ganti semua itunya top 10 kriptonya. Nah, sekarang kita lanjut bro, mengenai analisa yang paling penting. Ya. Gua kemarin waktu ngomong, gua merasa ini extended cycle. Jadi istilahnya di 2026 kita nggak akan ada bear market. Betul. Kita cenderung nggak ada, netral. nggak akan ada bear Tapi gua dihujat mati-matian bro di sosmed bro. Walaupun Jadi- gua udah kasih disclaimer on. Jadi Gua gini, kasih guys. berbagai macam fundamental ya. Mungkin lu kan juga ngomong 2026 nggak ada bear market kan? Emang ya, bro? nggak ada bear market. Nggak ada bear market, Nggak ada. Kenapa bro? Coba bro, mungkin bantu di-share. Kalian coba lihat kebijakan moneter The Fed Amerika dengan siklus bear market yang terjadi di Bitcoin. Tahun 2017 sampai 2018, The Fed naikin suku bunga gila-gilaan. Yang terjadi Bitcoin crash parah. Betul. Berapa persen tuh? Ada 70?
60%. Sekitar segitu. Ya sekitar segitulah. Kan ada QT ya guys, itu quantitative tightening. Ya, tightening jadi likuiditas diserap. Betul. Nah, 2022 karena 2021 kan the Fed cetak duit modal dengkul ya. Iya, buat stimulus virus COVID. ya. Dia cetak duit modal dengkul. Iya. Dia cetak duit modal dengkul sehingga duit yang dicetak kebanyakan, akibatnya inflasinya tinggi kan. Nah, dia tightening gila-gilaan. Yang terjadi apa? 2022 Bitcoin crash kan. Ditambah lagi parah lagi nih, Luna sama FTX bangkrut. Itu makin jatuh ke bawah. Itu Luna bangkrut sih sebenarnya bukan gara-gara Kitty sih, gara-gara ownernya goblok. Jadi gini, dia nggak ngerti yang namanya stablecoin. Betul. Lu misalnya pegang bikin stablecoin berbasisnya misalnya US dollar ya. Ya. Kalau US dollar lu pegang Treasury. 90% cash dan 10% treasury itu masih masuk akal. Tapi kalau misalnya lu bikin stablecoin US dollar dan di backing dengan Bitcoin dan Luna which is itu volatile banget. Itu nggak nyambung sama sekali. Akibatnya apa? Kalau ada whale nih, ada whale yang nyerang nih semua. Akibatnya apa? Akibatnya dia lepas spek. Nah, dia mau ngejamin Bitcoin juga, Bitcoinnya lagi turun. Akibatnya apa? Karena nggak punya jaminan lagi, udah lepas speknya dia. Lepas speknya, bener-bener lepas dan stablecoin bisa drop 98%. Itu USD. Masa USD. terparah di kripto. Dan gua ngalamin ini rugi sekitar 5 miliar dan waktu itu gua masih miskin. Masih kekayaannya 8 miliar. Oh, berarti almost semua. Almost semua, bro. 60-70% ya? Iya. Hampir semuanya. Soalnya gue waktu itu bodoh, nggak ngerti stablecoin. Ternyata stablecoin tuh harus dijamin dengan aset yang dia janjikan. US dollar misalnya. Harus dijamin dolar juga. Nggak bisa lu jamin dengan Bitcoin misalnya kayak Luna itu nggak bisa. Nah, balik lagi ke yang tadi ditanya netizen. Kenapa lu percaya 2026 nggak ada bear market, bro, selain QE ya? Kan kita tahu Powell bakal diganti juga kan sama orangnya Trump ya. Mungkin sama mungkin sama itu kali, sama Baron Trump. Tarif, I putting tariff on China. Turun. Dia insider juga. Insider kan? juga. Iya, bangke si Trump bangke itu kan insider juga. Dia main-mainin harga. mainin harga seenak udel dia. Anaknya baru beli yak tuh, bro. Iya. Pak, saya mau ya harga $8 juta. Oh, iya. I putting 1000% tariff on China. Langsung. Crash. Tapi 2026 yang menurut lu kenapa nggak ada bear market? Kenapa, bro? Karena semua orang kayak sekarang kalau lu lihat di X, kemudian lu lihat di sosmed, semua bilang kita ini sudah di bear market. Enggak. Gini. Gimana, bro? Pandangan lu, bro? Kenapa kita nggak di bear market nih? Yang udah tadi gue jelasin, 2018 sama 2022 itu tightening kan? Tightening, betul. Pertanyaan gue, apakah 2026 tightening? Justru enggak kan? Enggak. Kita bakal melihat QE kan di 2026. Kita mungkin aja QE, mungkin. Possible QE. Dan QE itu kan nambah likuiditas ke pasar ya, duit. Jadi nggak cuma Bitcoin aja guys, saham juga naik kencang juga. Jadi apa sih namanya? Kalau uang di pasar itu banyak, orang pada bisa buying power-nya gede juga dong. Which is secara nggak langsung naikin harga Bitcoin. Dan kenaikan harga Bitcoin tuh nggak langsung jebret naik puluhan persen, nggak, pelan-pelan dia naiknya. Slow but sure ya? Iya, pelan tapi pasti. Jadi basically karena kebijakan moneter. Lu melihat bahwa 2026 tidak ada bear market. Dan apa tanggapan lu kalau sekarang kan selalu orang bilang kalau kita turun 30% lebih dari ATH ini sudah termasuk bear market. Padahal menurut gua ini masih netral sih, belum. Turun 20% itu bukan bear market, tapi bearish. Nah, tapi orang selalu, sekarang kalau bro lihat sosmed kan semua bilang ini bear market, bro. Now is bear market, baby, katanya gitu. Enggak. Menurut lu gimana, bro? Gua dulu waktu bull market 2000 berapa tuh? 2020 apa berapa tuh? Itu ada koreksi 30%, minus 30%, beruntun. Dan 2017 juga sama kan?
ada minus 30% beruntun. Jadi itu bukan bear market tapi bearish. Bearish. Dan itu hal yang wajar di kripto. Betul. Mungkin kalau saham 20% udah bear market kali. Soalnya saham minus 8% aja udah pada marah-marah. Iya. Udah pada ngeluh minus 8% aja. Nah bro, kan tadi lu sempat cerita di belakang layar bahwa net worth lu sekarang sampai 8 juta US dollar nih bro. Enggak, itu all time high net worth aku. Sekarang sekitar 4 jutaan lebih lah, kurang 4 lebih. juta lebih. Nah dengan net worth yang 4 juta dolar ini, kan kalau di industri kita selalu ditanya McLaren lu warna apa bos? Nah lu ada keinginan untuk ke situ atau Gua what is your hobby? ada Lambo juga di rumah, Lambo Carry. beda kan. Justru itu investasi loh, jangan diketawain. Di rumah BTW aku Bang Gabriel Ray mungkin nggak tahu ya, aku punya ternak ikan juga. Oh iya? Oh, Iya. jadi hobi di sono ya? Iya, Oke. dan itu ternak ikan itu kalau misalnya pakai Lambo Carry itu justru produktif itu aset produktif ya. Oke. Tapi lo ada keinginan kalau anak kripto kan either biasanya ke mobil atau ke liburan atau apa. At what point you gonna spend your money gitu bro? Lu mau spend money lu itu ketika di titik berapa dan ke bidang apa gitu yang kira-kira menurut lu? Spend money sih gue penasaran sama itu sih, sama transportasi sama AI. Oke. Iya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, gue suka banget riset yang namanya AI, terus teknologi transportasi juga. Gue pingin kembangin. Misalnya kalau udah berhayal punya 5 triliun nih, ya berhayal aja nih. Gue berhayal. Punya 5 triliun. Gue pingin bikin brand motor atau mobil listrik lokal. Lokal bro? Lokal. Oke, wow. Itu kan modalnya gede bro. Iya, modalnya gede banget itu. Mungkin 5 triliun nggak cukup, harus ada investor Iya, harus luar. ada investor. Iya. Oh, Dan oke. itu menurut gua itu bangun usaha biar lebih produktif dibandingkan lu beli misalnya McLaren, Lamborghini itu harganya kan depresiasi. Betul. Ya, itu. Harganya misalnya lu beli Lamborghini apa ya nih, yang paling murah itu Veneno. Oh bukan, yang paling murah Gallardo sekarang. Bro. Oh, Gallardo. Gallardo paling murah ya? Iya, 2-3 M dapat lah sekarang. 3 miliar ya misalnya. Iya, 3 miliar. Gua tanya nih ke lu, apakah dengan jual bekas nih, harga mobil itu naik? Enggak dong. Enggak, Iya. enggak kan? Harga mobilnya justru turun, kan depresiasi. Betul. Apalagi mobil mewah yang which is Indonesia tuh demand-nya nggak ada, Yes. kurang demand-nya. Depresiasinya makin parah jadi. Dan itu yang gue perhitungin. Gue lebih baik ngembangin sebuah teknologi dibandingkan misalnya foya-foya kayak gitu ya. Jadi cita-cita lu bikin industri mobil listrik ya bro ya? Mobil listrik, AI, sama kalau misalnya udah misalnya berhayal nih, lebih kaya dari Pak Pepe nih. Lu harus IPO dulu berarti bro? Iya, harus IPO dulu, lebih kaya dari dia. Iya. Gue berhayal bikin industri itu luar angkasa untuk apa? Jelajahin Mars. Kayak Elon Musk ya? Oh, wow. Lu visioner banget berarti bro? Gue pingin seperti itu. Kenapa? Soalnya yang pertama kan kita lihat sendiri kan bumi mengalami pemanasan global, perubahan iklim. Itu salah satu dampak dari perubahan iklim itu kayak misalnya Jakarta tenggelam, terus kemarin banjir di Sumatera itu salah satu dampak perubahan iklim itu yang kerasa nyata itu. Makanya gue pingin bikin manusia di sini populasinya nggak overpopulation gitu. Oke. Jadi Harus dipindahin ke Mars. bukan seperti elit global yang kampanyein LGBT atau child free ya. Gue ingin manusia tetap berkembang tapi dengan taraf yang jauh lebih tinggi. Kualitas hidup yang lebih baik. Kualitas yang jauh lebih tinggi, iya. Sama bro, kalau gue makanya invest di wellness, salah satunya karena kalau tua kan paling banyak penyakit bro. Tapi menua dengan sehat itu yang mahal bro. Iya, menua dengan sehat. Menua dengan sehat. Nah balik lagi ke kripto bro. Target Bitcoin dan Ethereum menurut lu bro di tahun 2026 dengan, lu kan bilang ada bear market, ada QE. Pandangan lu lah, sekitar berapa harga Bitcoin dan Ethereum di 2026?
Harga Bitcoin di tahun 2026 kita sebenarnya bisa tebak ya. Ya. 2024 itu harganya kan 73.000. Yes. 2025 126.000. Ya, 126 utamanya. Kalau misalnya bisa kita tebak pakai tiga pump terus bearish, pump bearish, itu kurang lebih 160.000 sampai 140.000. Berarti antara 140 sampai 160.000 di tahun 2026 ya? Tahun untuk Bitcoin. 2026. Terus bearish lagi udah pasti. Bukan bear market ya, bearish ya. Bearish lagi, terus lanjut lagi. Lanjut lagi, pump lagi, sampai sekiranya the Fed ini benar-benar ngetatin likuiditas. Oh. Kalau ngetatin likuiditas dia udah bear market udah. Udah pasti bear market. Iya. Agree. Udah pasti 100%. Pandangan kita sama bro. Iya. Pump, terus dam lagi, Iya, dam pump lagi, dam lagi. To be honest, koreksi 30% itu bukan berarti bear market. Karena gold ETF bro, dulu waktu diluncurin itu juga pernah sempat minus 25%, terus rally lagi bro. Ya, Heeh. bukan Bukan berarti bear market kan? mungkin kalau di gold itu bear market kali. Tapi gini guys, bear market itu beda dengan bearish. Kalau bearish itu turun ya, Ya. koreksi. Kalau bear market itu turunnya keberlanjutan guys. Jadi turun terus sampai orang-orang tuh nggak pernah denger bahas kripto lagi. Oke. Betul. Hilang semua di sosmed kan? Ya, orang yang kalau misalnya udah waktunya orang nggak ada yang pernah bahas kripto lagi, itu justru bottom. Justru itu bottom itu. Kalian kebalik guys, semua retail itu kebalik. Kebalik. Gue udah merasakan sih 2022 kan waktu bear itu Nggak ada hilang yang semua. Nggak ada yang bahas Sosmed kripto. sepi ya, sosmed sepi. Gak ada yang bahas kripto. Bahkan gue bahas kripto aja view-nya cuma 100 orang. Oh iya. Soalnya bear market emang ngeri gitu. Mungkin Pak Gabriel punya exchange ngerasain juga Ngerasain sengsaranya banget, bro. bear market. Banget bro, itu Soalnya 2000 transaksi nggak ada, Yes. sepi banget. transaksi Hampir nggak ada. sepi, sign up juga turun itu waktu FTX collapse itu bro. Sama USD crash itu kan 2022. Apalagi lu punya exchange kan, which is FTX kan checks juga kan. Iya, Nah itu, itu bro. dia orang kepercayaannya pada Betul takut bro. checks. Gitu. Nah, sekarang lanjut ke saham, bro. Oke. Nah. Hehehe. Dia call saham berkali-kali nih. Anak-anak Thrift, Crypto Wave udah cuan semua nih dari saham-saham. Ya, di call, bro, Yudo. Nah, sekarang saham yang lu pegang sekarang tikernya apa, bro? Enggak, ntar naik lagi. Disclaimer on dulu, not financial advice. Oh ya, NFA sama Dior ya guys. Ya, NFA Dior. Yang lu pegang saat ini apa, bro? Yang gue pegang saat ini saham Bumi. Bumi lu pegang? Bumi pegang. Alasannya kenapa dia banyak akuisisi perusahaan yang which is itu artinya ekspansi. Itu gue pegang paling banyak di Bumi. Dan gue saham trading yang nggak pernah nge-hold ya. Selalu trading. Oh, in out gitu ya? Iya, dan tradingnya itu periodenya nggak scalping juga lah. Scalping kan judi ya. Iya, iya. Gue trading tuh kadang swing. Mirip gua berarti, midterm Swing berarti itu sekitar 3 sampai 6 bulanan. ya? Oke. Swing. Yes. Iya, nggak pernah invest ya. Selain Bumi apa lagi, bro, yang lu pegang? Bumi, pokoknya gue lagi suka sekarang saham-sahamnya Pak Bakri sama Pak Hapsor. Oh, oke, nice. Tapi gue nggak mau bilang ya, Iya, tikernya jangan Iya, iya. bilang. Do your own research, guys. Soalnya kalau gue bilang itu pam semua. Iya, Tapi iya. gue kasih tahu yang punya sahamnya aja. Tapi untuk long term investing sendiri, apa lu saham lokal ada yang lu pegang nggak, bro? Kayak BBCA mungkin. Nvidia gue saham Amerika. Oh, saham Amerika malah. Saham lokal lu nggak ada pegang ya? Saham lokal Yang untuk long term, bro? untuk long term nggak ada. Nggak ada ya? Oke, berarti murni untuk trading doang ya? Untuk trading doang saham. Soalnya kinerja perusahaan kan berubah-ubah. Betul. Terus untuk yang ditanyakan netizen berikutnya, follower kita, multi-bagger 2026, sektor apa dan punya siapa, bro, barangnya kira-kira, bro? Multi-bagger 2026. Saham telekomunikasi, bukan telkom ya? Bukan. Sektor telekomunikasi. Sektor telekomunikasi. Berarti towernya juga bisa... TOWR, Iya. worth it itu. Wifi bagus, Wifi. Oke, nice. Bagus untuk diinvest. Itu Sektor telekomunikasi lagi pada bagus, lagi pada sepi nih. fundamentalnya kenapa kok lu pilih sektor telekomunikasi? Karena gini bro,
provider internet itu butuh yang namanya infrastruktur dari perusahaan ini. Jadi ibarat gini deh, lu lagi demam, misalnya demam berlian gitu. Alih-alih lu ikutan nambang berlian, lu jual skop, sepatu boot sama eskavator itu. Nah, oke. Yang lu jual itu. Kayak ketika Gold Rush yang laku kan equipment mining goldnya. Equipmentnya, bukan itunya. Oh, oke. Jadi itu yang lu lihat ya. Jadi kita banyakin cari saham-saham yang tipenya seperti itu. Gitu. Berarti kalau untuk saham luar, saham US, karena di Thrift juga ada saham US, yang lu pegang saat ini Nvidia only? Soalnya enggak, ada Apa banyak lagi? sih. Nvidia gini, gue jelasin dulu ya. Oh iya. Kenapa? Ini kan sekarang demamnya AI sama kripto nih. Yes. AI. AI untuk proses mikir atau renderingnya kan pakai GPU. Betul. GPU-nya dari siapa, ayo? Nvidia. Terus kripto. Dulu Ethereum bisa ditambang pakai Nvidia ya, sekarang udah nggak bisa. Ya. Tapi untuk mining Bitcoin kebanyakan itu Antminer supply chipnya bukan dia bikin sendiri, enggak, dari Nvidia. Betul. Antminer nggak cuma Antminer sih, banyak ya brandnya, tapi Bitmain ada apa. Tapi gue paling suka kalau mining tuh pakai Antminer. Dia dari Nvidia itu ya chipnya. Terus apa lagi ya? Lo main game PC, misalnya main Valorant pakai apa grafik cardnya? Nvidia. Betul. Nvidia, jadi dia pemegang monopoli sektor GPU. Meskipun ada AMD sama Intel, tapi itu kecil banget. So far, gap-nya udah terlalu jauh, betul. Kecil banget. Gitu. Terus selain Nvidia apa lagi bro yang lu pegang? Nvidia, Apple gua saranin kalian kurang worth it sih. Soalnya semenjak Steve Jobs No meninggal, innovation ya? inovasinya udah lambat Gua banget. juga merasakan itu bro. Ini iPhone dari iPhone 11 Pro Max sampai iPhone sekarang iPhone 16 ya. Itu kameranya kan 3 boba doang. Iya. Cuma semakin tinggi kameranya. Semakin tinggi kamera. iPhone 17 baru ada inovasi. Iya. Jadi minim inovasinya. Cuman paling tambah-tambahin software aja. Ya, tambah-tambahin software, tambah-tambahin apa CPU, memori, apa. Jadi kamera. minim inovasi sebenarnya Apple tuh. Agree bro. Ini yang gua rasakan juga ketika Kurang Steve Jobs recommended betul. jadi. Selain Nvidia, yang gua hold itu banyak banget. Ada saham misalnya Walmart. Walmart lu juga pegang bro? Walmart gini, gua kan tinggal di Amerika. Iya. Orang banyakan beli barang di Walmart. Betul. Walmart, Target dan teman-temannya itu sebenarnya satu perusahaan ya, masih sama. Nah itu kebutuhan dasar manusia. Apa nggak terkompetisi dengan Amazon bro? Amazon menurut gua worth it juga sih dipegang. Tapi Walmart grocery, ibaratnya Amazon itu Tokopedia atau Shopee Food. Oke. Nah, kalau misalnya Walmart itu kayak Indomaret. Jadi ibaratnya dia nyediain kebutuhan dasar manusia. Dan itu kebutuhan dasar manusia pasti laku, nggak mungkin enggak. Tapi bukannya Amazon juga meluncurkan Amazon Grocery juga kan dia? Ada Amazon Grocery One day atau same day itu kan? tapi kayak Gomart. Ya. Lo tahu Gomart kan Ya. kita bisa belanja dari jauh. Betul. Tapi it doesn't work, tokonya di Amazon juga. Oh. Iya. Dan itu still cannot compete with Walmart sampai saat ini. Kalau Itu lu lihat. menurut gua sih beda sektornya ya. Kalau yang satu Amazon itu shoppingnya online dan bisa diantar ke rumah. Kalau misalnya Walmart itu shoppingnya kayak supermarket dia. Kebutuhan dasar. Oke, sekarang kita lanjut bro, yang pertanyaan mengenai financial. Ya. Lu perintis apa pewaris? Gua dua-duanya. Dua-duanya. Kan Soalnya mungkin sedikit share ke teman-teman, ketika lu mencapai 8 juta dolar ini modalnya dipinjemin bapak apa enggak bro? untuk awal-awal dari 500.000 kagak.
500.000 rupiah ya, Iya. bukan 500.000 dolar ya. Tapi ilmu, kenapa gua pewaris? Soalnya ilmunya ada. bapak yang Oke, ngajarin. Sama bro. Hmm. Kita menang mindset dari bapak Iya, ya. karena ilmunya, Betul. makanya aku sebut Perintis dan pewaris. perintis dan pewaris. Tapi untuk modal sama sekali lu nggak dikasih ya? Untuk modal enggak? Lu murni 500.000 ke 8 juta dolar ini murni handmade, Murni. hard work sendiri ya berarti. Hard work sendiri. Oke. Kan tadi lu cerita bro, lu semua ngerintis ini dari awal cuma dibantu didikan aja ya, ilmunya ya. Iya. Tapi modal lu Enggak. self made ya berarti ya. Soalnya gini, kalau dibantu dengan modal yang ada kita Menyepelekan. ngerasa uang tuh nggak gampang gitu dapatnya, padahal enggak gitu. Omongan lu kok persis bapak gua bro. Gua waktu mau pinjam modal sama bapak gua juga digituin. Jadi gua waktu diriin Rif dan usaha-usaha gua lainnya. Dan itu penyebab lu sukses kan? Iya, zero modal dari orang tua bro. Orang-orang nggak percaya, padahal didikan orang tua kita kayak gitu loh. Enggak, padahal gini, lu kenapa misalnya kalau dimodalin itu justru usahanya nggak berkembang dengan pesat? Soalnya ya gitu. Kita ngerasa gampang ada modal ini. Kalau kurang minta bapak lagi. Iya, gitu. Jadi kita nggak punya mindset bahwa cari uang tuh susah, resikonya manajemennya itu susah. Kalau cari uang mah gampang banget. Nah, supaya orang-orang yang follower kita yang masih muda bro, kan lu sukses bro, lu umur 20 punya 8 juta dolar, gua rasa itu udah amazing banget bro. Apa yang bisa lu bagiin tipsnya untuk mereka bro? Mungkin kiat-kiat mindsetnya atau harus ngapain supaya mereka bisa sukses kayak lu gini bro? Yang pertama nih, biar bisa sukses itu, kalian wajib yang namanya sabar. Orang tuh nggak sabaran. Setuju. Ini di saham, kripto atau forex sama aja semuanya. Bisa kaya. Dari tiga ini bisa kaya. Tapi satu orang nggak sabar. Misalnya merah dikit cut loss, biru dikit nih take profit gitu. Profit dikit langsung diambil, ditutup, gak sabar. Jadi dia kehilangan kesempatan. Gitu. Dan juga jangan terlalu berharap. Kalau misalnya kita terlalu berharap nih, misalnya udah turun 10% tapi kita nggak cut loss, akhirnya turun terus, kita justru kehilangan kesempatan yang lain gitu. Jadi jangan pernah terlalu berharap dan selalu ambil kesempatan sesempit apapun. Asalkan caranya halal ya, jangan pom-pom. Oke, jadi itu rahasia sukses ala Bro Sabar. Yudo Sadewo. Sabar, S-A-B-A-R. Sabar, konsisten. Konsisten, sabar. Nah, sekarang bro, karena orang kan pengen cepat kaya. Tadi lu juga sempat bahas mengenai bandar saham yang udah makan banyak korban retail nih. Bukan banyak lagi, banget. Banget. Nah, mungkin karena orang nggak sabar atau gimana, mungkin boleh di-share bro, gimana retail atau investor yang follower kita ini supaya mereka berhati-hati dalam berinvestasi. Jadi gini guys, bandar saham atau bandar meme coin, biasanya dia bikin, dia bayar media buat bikin berita seolah-olah saham itu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua nih, yang paling susah diprediksi, dia bikin nge-split berapa ratus akun buat transaksi jual beli seolah-olah rame. Seolah saham itu lagi trending, lagi volumenya dinaikin, iya. Nah, volume dinaikin akibatnya apa nih? Retail nih lihat harga sahamnya uptrend, volumenya tinggi banget, nggak mungkin dong. Kalau misalnya bandar cuman volumenya beli jual dalam jumlah besar, ya ketahuan dong. Betul. Iya. Jadi dia naikin volume transaksi sampai retail nih pada ketarik nih. Begitu retail udah tertarik nih, misalnya bandar udah ngerasa dirinya ini cukup nih, udah pamnya udah cukup, udah nggak bisa naik lagi, dia bakal hajar bawah sampai ARB beruntun. Dan kalau udah ARB beruntun yang dirugikan retail tentunya. Buat cuci piring ya. Iya. Terus gimana follower kita tahu yang mana nih yang permainan bandar dan bukan nih bro? Gampang. Dilihat. Gampang banget. Ketika kalian lihat harganya naik kencang banget tinggi, tapi rasio profit sama itunya nggak wajar atau bahkan perusahaannya malah rugi nih. Nah,
Nah, itu wajib hati-hati. Kok rugi bisa naik sahamnya? Atau enggak, kok profitnya kecil banget, tapi bisa naik gitu. Bisa naik kencang, laporan keuangannya jelek, tapi harganya naik. Itu patut dipertanyakan. Patut curiga. Tapi kalau untuk main saham gorengan, saran gue main sih. Main aja. Main aja ya. Main. Tapi bukan gini, untuk invest ya. bukan Main untuk guys, invest. main. Tapi gini, cuan 10, 30%, 100% udah cukup banget itu. Udah sangat-sangat cukup. Tapi ini sangat berisiko tinggi banget ya. Soalnya kita nggak tahu kapan Bandar ngerasa cukup. Si Bandar nih bisa aja ngedam semaunya dia kan. Dia yang gerakin harganya. Gitu. Jadi itu caranya mendeteksi guys. Jadi Gorengan. kalian alih-alih dikarungin Bandar, kita yang ngarungin Bandar. Kita karungan. Ini quotes of the day. Iya. Nah, ini sekarang kita masuk ke sesi terakhir, bro. Mengenai pajak. Ini titipan kemarin waktu gue bikin question box. Banyak teman-teman pengusaha, bahkan teman-teman dari asosiasi juga nitip pertanyaan, bro. Nomor 1. Kan kita tahu bahwa kebijakan sebelumnya, arah pajak ini kan lebih ke arah seperti berburu di kebun binatang ya, bro. Jadi orang yang sudah patuh pajak, masih disuratin, masih di SP2TK, alih-alih daripada kita mengejar rasio pajak yang lebih tinggi. Ya. Contoh sekarang di Indonesia kan rasio pajak cuma 8,42%. Iya. Bisa nggak kebijakan ini dirubah dari mengejar orang-orang yang belum bayar pajak daripada mengejar orang yang sudah patuh bayar pajak, bro? Nah, ini yang perlu digarisbawahin. Sebenarnya Bapak kemarin udah nagih berapa triliun tuh pengusaha yang nunggak pajak ya. Betul. Gede banget. Itu jadi alih-alih kita Ya. fokus untuk nagih pajak ke orang, malak ya. Daripada kita malak. Berburu mendingan di kita- kebun binatang lah istilahnya. Kita mendingan kejar orang-orang yang nggak taat pajak. Betul. Dan juga tumbuhin ekonomi Indonesia, otomatis pajak naik kan kalau ekonomi tumbuh. Setuju. Kalau ekonomi tumbuh, pajak justru naik kan. Kalau misalnya Kalau kebijakan sebelumnya, kebijakan sebelumnya berfokus pada naikin pajak, kita bisa lihat sendiri ekonomi dari 2023 itu sebenarnya udah downtrend. Oh, I Iya. see. Tapi kalian nggak sadar nih, udah downtrend ekonomi Indonesia. Karena Jadi, terlalu ditekan di sisi pajak ya, bro? Iya. Oke. Nah, udah 2023 downtrend, ekonomi downtrend, tapi pajak naik, dan naiknya itu bukan kepada orang yang nunggak pajak, tapi kepada apapun harus dipajakin. Iya, pokoknya. orang yang sudah taat pajak masih disuratin, masih di dan macam-macamin. pajaknya dinaikin. Betul. Dan yang paling parah nih dulu waktu PPN 12% itu menurut gua parah banget. Kenapa? Masyarakat udah nggak punya uang, tapi justru dipajakin, makin nggak punya uang dong. Terus akibatnya apa? Penerimaan pajak kurang. Penerimaan pajak kurang, dipajakin lagi. Masyarakat makin nggak punya uang lagi. Dia nggak bisa bayar pajak. Pajakin lagi. Itu death spiral. Death spiral. Iya, ke bawah itu. Jadi ekonomi kita hancur pelan-pelan. Jadi guys, kita bakal melihat kebijakan baru di era Pak Purbaya. Ini anaknya udah buka kartu bahwa next, teman-teman pengusaha yang kemarin DM saya nitip pertanyaan ini. Mungkin pajak, asosiasi. mungkin pajak nggak akan naik. Ya, nggak akan naik dan tidak ada lagi istilah berburu di kebun binatang ya. Iya, tidak ada lagi. Jadi fokus Bapak sekarang adalah menagih orang-orang yang nggak bayar pajak ya. Dan satu, yang paling penting, memulihkan ekonomi secara perlahan. Oke, Terlebih nice. dahulu. Setuju. Soalnya kalau ekonomi bagus, penerimaan pajak otomatis bagus. Ke teman-teman pengusaha saya, jangan lupa bilang terima kasih sama Bro Yuda yang sudah menyampaikan ke bapaknya dan juga buat Pak Purbaya ya. Tentu Kita nggak pengusaha terima kasih banget bro kalau nggak ada naikin pajak. ya kita udah terima kasih, happy banget bro kalau itu beneran kebijakan ini berubah bro. Iya. Kemudian yang kedua bro, sedikit ini sekarang dari crypto investor bro. Kan pajak kripto ini dari 2022 sudah ditetapkan fix 0,21% per transaksi bro. Iya. Dan ini sudah dilakukan keberatan berkali-kali, baik dari asosiasi, kemudian dari Bapepti sendiri. Waktu itu kepala Bapepti sendiri, bro, mengirimkan surat, bro, untuk meminta penurunan pajak kripto. Bahkan yang terbaru, ketika sudah di tangan OJK, saya tahu betul teman-teman kita di OJK berusaha dengan sangat keras untuk menurunkan pajak kripto, tapi ditolak. Ini di era sebelumnya ya, bro ya. Nah, akhirnya apa? Ketika kita melihat 0,21% sekali transaksi, Iya. itu saat beli aja.
Sedangkan orang kan harus take profit juga, jual kan. Ini belum fee exchange. Fee exchange kan biasa 0,1%. Berarti Iya. istilahnya seorang trader harus minimum dapat cuan di atas 0,6%. Betul. Baru dia bisa cuan di exchange lokal. Sedangkan kita tahu di kripto untuk cari 1% aja itu sudah game yang cukup challenging gitu kan bro. Ya. Nah akhirnya mengakibatkan apa? Banyak investor lokal lari ke exchange luar bro. Oke, iya. Nah, ada kemungkinan nggak bro, ini titipan dari investor kripto dan teman-teman di asosiasi yang DM di question box lumayan, ada kemungkinan nggak ini bisa diturunkan sama seperti saham 0,1% bro? Karena saham kan 0,1%, kripto harusnya kan disamakan karena apalagi kita sama-sama instrumen keuangan sekarang. Iya. Tapi untuk peluang penurunan pajak, nanti kita akan pikirkan lebih dahulu antara dampaknya seperti apa dan pajak 0,2% itu seperti apa. Apakah dia justru berdampak positif atau negatif, kita akan pikirkan ini terlebih dahulu. Oke. Kita nggak bisa mastiin kebijakan itu naikin pajak atau nurunin pajak, kita nggak tahu. Betul. Soalnya aku juga bukan insider. Kan banyak yang dulu insider loh. Bukan nggak. insider ya. Bukan. Gua nggak tahu kapan Bapak naikin pajak atau enggak. Jadi ya kita bisa pikir-pikir lagi lah itu. Tapi Jadi- harusnya kalau ekonomi membaik Akan diturunkan. pajak diturunin Oke, nice. dan itu sebenarnya penerimaan pajaknya tetap sama Betul. karena ekonomi sudah membaik. Karena kalau diturunin sebenarnya pajak kripto pasti investor lebih tradingnya kan lebih sering lagi kan bro. Jadi Iya. lebih frequent kan Dan daripada di one exchange hit. lokal. Iya, dan exchange lokal kan buka lapangan pekerjaan, bayar pajak Iya. dan lain sebagainya. Dan dia beroperasi di Indonesia, which Betul. is Indonesia bisa jadi pusat kripto juga. Setuju bro. Sekali lagi kripto investor jangan lupa bilang terima kasih buat Iya. Bro Yudo sama Pak Purbaya yang udah mendengarkan nih. Tapi untuk penurunan pajak kita nggak bisa pastiin ya. Soalnya kita lihat dulu ekonomi gimana ke depannya. Gitu. Oke. Dan yang terakhir bro, Oke. pesan penutup buat follower kita supaya mereka sukses di dunia investasi. Sabar dan jangan FOMO. Oke. Itu dia guys. Sabar, jangan FOMO, jangan all in, jangan full margin. Oke. Itu Oke, itu dia podcast dengan Bro Yudo Sadewo Terima hari kasih. ini. Bungkus.